Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Dea Salva Hairunisa. Yang melatar belakangi permasalahan kali ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan 8 keterampilan mengajar di kelas. Apa itu keterampilan? Keterampilan ini berasal dari kata terampil yang berarti cakap, mampu, dan cekatan. Menurut Iverson, tahun 2001 nomor 17 mengatakan bahwa keterampilan ini membutuhkan pelatihan dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang dapat lebih membantu dan meringankan. Dalam proses pembelajaran, keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai proses pembelajaran yang optimal. Secara umum, implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dapat diartikan bahwa implementasi ini merupakan penempatan sebuah ide, konsep, kebijakan, atau sebuah inovasi dalam suatu tindakan hingga memberikan dampak. Hal ini berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai. Teman-teman, menurut Dunn tahun 2003 nomor 109 menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau sebuah program merupakan rangkaian suatu pilihan yang kurang lebih berhubungan dengan sebuah badan atau sebuah pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang tertentu seperti bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa implementasi merupakan proses atau upaya yang sangat penting dalam melakukan sesuatu, di mana sesuatu tersebut kita memiliki tujuan untuk dapat mencapainya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Sapitri A dengan NIM 20060189. Baik, saya akan melanjutkan dengan menjabarkan apa itu keterampilan. Keterampilan adalah suatu kelebihan atau kecakapan yang dipunyai seseorang dengan menggunakan akal pikiran, ide, dan juga sisi kreativitasnya. Keterampilan atau skill adalah kemampuan ide dan kreativitasnya untuk mengerjakan, mengubah, dan membuat sesuatu yang lebih bermakna sehingga menghasilkan nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Adapun menurut Nadler, skill adalah kegiatan yang memerlukan praktik atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Ada pengertian lain yang mendefinisikan bahwa skill adalah kemampuan untuk menerjemahkan suatu pengetahuan ke dalam praktik untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Jika disimpulkan, skill maupun keterampilan adalah suatu kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Regina Rizky Andini akan menjelaskan tentang mengajar. Baik, menurut Mas Wan dan Hoirul Muslimin pada tahun 2011 halaman 219 mengatakan bahwa mengajar adalah memberikan pelajaran kepada seseorang atau peserta didik dengan cara melatih atau memberikan petunjuk agar mereka memperoleh pengalaman. Di sini juga ada beberapa prinsip umum tentang belajar menurut Hamzah pada tahun 2006 di halaman 7. Yang pertama adalah mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Jadi, apa yang telah dipelajari merupakan hal dasar dalam mempelajari bahan yang akan diajarkan. Oleh karena itu, tingkat kemampuan siswa sebelum proses belajar mengajar berlangsung harus diketahui oleh guru.
Yang kedua ada mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Ada perbedaan individu dalam kesanggupan belajar. Jadi, jika setiap individu mempunyai potensial seperti bakat dan intelijensi yang berbeda-beda. Seperti jika salah satu individu bisa menghafal dengan cepat dengan cara yang sama, maka ada individu lain yang tidak bisa menghafal dengan kecepatan tersebut. Selanjutnya, menurut Khairul Muslimin pada tahun 2011 di halaman 220, berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Zahra Anissa dengan nomor NIM 20060322. Di sini saya akan menyebutkan beberapa keterampilan mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Dalam proses pembelajaran, bertanya berperan penting karena pertanyaan dari seorang guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan. Pada jenjang pendidikan dasar, memberikan penguatan harus dilakukan sesering mungkin. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Ada juga penguatan positif untuk siswa sekolah dasar seperti memberikan pujian, penghargaan, dan persetujuan atas perilakunya. Yang ketiga ada keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi stimulus dapat mengurangi kebosanan siswa dan kembali menarik perhatian pada pembelajaran. Bentuk variasi stimulus dalam pembelajaran yaitu seperti variasi suara, pemutusan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, kontak pandang, gestur, ekspresi, dan media pembelajaran. Yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir dan secara sistematis. Guru perlu memahami beberapa prinsip-prinsip penjelaskan. Yang pertama, penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penjelasan harus diselangi dengan tanya jawab. Yang ketiga, penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret dan pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan di akhir pembelajaran. Halo, perkenalkan, nama saya Anggria Altanabila dengan nomor NIM 200600235. Nah, di sini saya akan menyampaikan keterampilan belajar yang kelima. Keterampilan belajar yang kelima yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan kondisi siswa baik secara mental maupun perhatian, agar siswa dapat memperhatikan apa yang akan dipelajari. Komponennya meliputi memberikan perhatian atau memberi motivasi. Nah, untuk yang menutup pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menutup KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, komponen ini meliputi merangkum kelas atau menjelaskan apa yang akan dipelajari di hari berikutnya dan ditutup dengan doa. Nah, untuk yang keenam adalah keterampilan diskusi kelompok kecil. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa untuk menguasai suatu persoalan atau pemecahan masalah melalui proses memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, berinteraksi sosial, dan juga berpikir positif terhadap perbedaan pendapat. Juga membangun siswa agar bisa bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, di sini guru dapat mengelompokkan siswa 2-4 orang siswa.
Pembagiannya bisa dari tingkat kecerdasan siswa yang tinggi atau rendah atau sedang. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru agar suasana belajar mengajar dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Nah, yang kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar seringkali dilakukan karena kebutuhan scaffolding dan pendamping belajar. Hal ini biasanya dialami oleh anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang sulit dalam pembelajaran. Maka dari itu, guru diharuskan meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian karena dalam pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman dalam belajar. Nama saya Salsadila, NIM 2006075. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi 8 keterampilan dasar mengajar, terutama keterampilan memberikan penguatan dan keterampilan membuat variasi stimulus. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan atau kemampuan khusus yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat, harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh guru. Adapun macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya, kedua keterampilan memberikan penguatan, ketiga memberikan variasi stimulus, keempat ada keterampilan menjelaskan, kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok, ketujuh ada keterampilan mengelola kelas, dan yang kedelapan ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, keterampilan memberikan penguatan pada jenjang pendidikan sekolah dasar harus dilakukan sesering mungkin karena untuk menjadi dorongan atau koreksi kepada siswa tersebut. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa atas perbuatannya sebagai apresiasi. Contohnya seperti memberikan pujian, penghargaan, dan persetujuan atas perilakunya. Adapun keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja ataupun secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung agar dapat mengurangi kebosanan siswa dan kembali menarik perhatiannya pada pembelajaran.